Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Berliana Indri Pramudita dengan NIM 121350103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian saya mengenai karakteristik fisikokimia dan organoleptik flekus dari ubi jalar ungu dan kacang merah. Oke, nah di sini untuk latar belakangnya bisa dilihat bahwasannya setiap manusia itu pasti membutuhkan yang namanya sarapan dan sarapan itu merupakan salah satu aktivitas penting yang biasa dilakukan di pagi hari. Nah, seorang sebelum melakukan aktivitas biasanya memerlukan asupan energi karena setelah melakukan aktivitas tidur, tubuh itu akan mengalami penurunan kadar gula yang menyebabkan tubuh menjadi lemas. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan sarapan di pagi hari untuk meningkatkan kadar gula darah pada tubuh untuk diproses menjadi energi bagi tubuh. Nah, salah satu makanan yang sering banget dikonsumsi oleh masyarakat itu adalah flekes, di mana flekes ini merupakan jenis makanan yang biasa dikonsumsi karena mudah disantap dan biasanya terbuat dari bahan-bahan yang mudah dicari, yaitu ada cornflakes, beras, dan gandum. Nah, di sini berdasarkan latar belakang yang saya cari juga bahwasannya ada beberapa jenis komoditi yang dapat kita gunakan dalam pembuatan flexes ini sendiri. Bahkan yang tadinya hanya menggunakan bahan-bahan seperti corn, beras, gandum, dan pada saat ini masyarakat atau peneliti-peneliti udah mulai menggunakan bahan-bahan dari umbi-umbian seperti umbi ungu, ubi jalar lainnya untuk proses pembuatan flekes. Jadi, umbi-umbian tersebut dijadikan bahan baku untuk pembuatan flekes sendiri. Nah, pada penelitian saya kali ini, saya mengambil saya mengambil kacang merah dan ubi jalar ungu sebagai bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan flekes. Nah, di sini berdasarkan jurnal yang telah eh, jurnal penelitian juga bahwasannya kacang merah itu sering dimanfaatkan dalam beberapa jenis makanan seperti donat, cake, yogurt, kulit pie, bakso, susu, ice cream, tempe, brownies, pie, hingga sup. Bahkan kandungan gizi yang ditawarkan oleh kacang merah sendiri itu cukup tinggi di mana karbohidrat yang terkandung pada kacang merah itu sekitar 59,80 gram, protein 24,37 gram, lemak 0,25 gram, serat 25 gram, dan fosfor 375 gram. Nah, selain itu, nah, selain itu, cek, cek. Nah, selain itu, ubi jalar juga sering digunakan nih dan banyak banget ditemuin di Indonesia. Maka dari itu, daripada tidak digunakan dan kurang dimanfaatkan, maka dari itu ubi jalar menjadi salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk bahan baku dalam pembuatan flekes sendiri. Nah, di sini ubi jalar ini memiliki ciri khas tersendiri di mana daging umbinya ini berwarna ungu pekat karena mengandung pigmen antosianin yang tersebar pada daging umbi sehingga umbi ungu ini memiliki gradasi warna yang menarik. Nah, dengan adanya pigmen antosianin pada ubi ini bisa bermanfaat juga sebagai antioksidan untuk tubuh dan bisa menjadi daya tarik tersendiri karena dalam proses pembuatan flake sendiri nantinya tidak diperlukan pewarna kembali karena sudah ada pigmen yang diberikan oleh ubi jalar ungu itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh komposisi antara ubi jalar ungu dengan kacang merah terhadap sifat organoleptik pada flekes? Yang kedua, bagaimana formulasi terbalik flekes ubi jalar ungu dan kacang merah secara kimia dan organoleptik? Dan yang ketiga, bagaimana tingkat kesukaan masyarakat terhadap flekes ubi jalar ungu dan kacang merah? Nah, selanjutnya di sini tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh komposisi ubi jalar ungu dan kacang merah terhadap sifat organoleptik flekes. Dan yang kedua, menghasilkan formulasi flekes ubi jalar ungu dan kacang merah terbaik secara kimia dan organoleptik. Dan yang ketiga, mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap flekes ubi jalar ungu dan kacang merah.
Nah, lalu ada hipotesisnya di sini. Yang pertama ada perbedaan perbandingan ubi jalar ungu dan kacang merah memiliki pengaruh terhadap sifat fisik dan sifat kimia dan organoleptik flekes. Yang kedua, terdapat formulasi ubi jalar ungu dan kacang merah yang menghasilkan sifat kimia dan organoleptik terbaik pada flekes ubi jalar ungu dan kacang merah. Yang ketiga, sifat organoleptik flekes ubi jalar ungu dan kacang merah disukai masyarakat. Nah, ruang lingkupnya, penelitian ini dilakukan di Institut Teknologi Sumatera, tepatnya di Laboratorium Rekayasa Pangan untuk proses pembuatan flekesnya. Dan Laboratorium Evaluasi Sensori Pangan untuk melakukan uji organoleptik, serta Laboratorium Kimia dan Gizi Teknologi Pangan untuk melakukan uji kimianya. Um, Penelitian ini dapat dimasukkan ke dalam pengembangan di bidang teknologi, teknologi pangan, khususnya pemanfaatan pangan lokal. Nah, lanjut di sini ada tinjauan pustaka. Nah, pertama di sini ada kacang merah. Kacang merah sendiri sudah dijelaskan bahwasannya kacang merah ini merupakan salah satu komoditi yang banyak banget dimanfaatkan. Salah satunya saat ini mulai diterapkannya pada formulasi untuk kulit pie, cookies, dan bahkan ada penelitian juga yang menggunakan kacang merah dan dibuat sebagai tepung dalam untuk bahan baku pembuatan flakes itu sendiri, di mana kacang-kacangan ini merupakan sumber protein nabati dan mempunyai daya guna yang sangat luas. Nah, kacang merah ini merupakan salah satu jenis kacang-kacangan lokal yang tumbuh subur di Indonesia, sehingga kok apa kuantitasnya cukup banyak di Indonesia. Nah, kacang ini memiliki banyak manfaat, diantaranya mampu mengurangi kerusakan pembuluh darah, mampu menurunkan kadar kolesterol dalam darah, mengurangi konsentrasi gula darah, serta menurunkan risiko kanker usus dan kanker payudara. Nah, kacang merah sendiri, selain bisa dimasak, menjadi berbagai makanan lezat, kandungan nutrisi kacang merah juga unggul karena kacang merah kaya dengan asam folat, kalsium, karbohidrat, kompleks, serat, dan protein yang tergolong tinggi. Lalu ada ubi jalar ungu sendiri, di mana ubi jalar ungu ini merupakan salah satu produk pangan yang banyak banget ditemuin di Indonesia. Dan bahkan di Indonesia sendiri, khususnya di bidang industri, itu ubi jalar ini biasa digunakan pada pangan ternak dan bahan saus lainnya. Nah, ubi jalar ini memiliki banyak warna, ada warna putih, kuning, orange, dan warna ungu. Nah, ubi jalar ini memiliki warna daging kulit yang bervariasi dan termasuk di sini kita menggunakan ubi jalar ungu. Nah, di mana pigmen antosianin di dalamnya ini sangatlah besar. Terdapat 110,51 mg per 100 gram kandungan antosianin pada ubi ungu. Selain itu, ubi jalar ungu juga mengandung banyak vitamin seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, mineral, serat pangan, dan karbohidrat. Sehingga sangat bermanfaat sekali kalau misalkan diaplikasikan dalam proses pembuatan makanan. Salah satunya di flekes. Nah, apa itu flakes? Nah, di sini flakes ini merupakan makanan dengan lembaran tipis dan umumnya berwarna kuning kecoklatan dan biasa dikonsumsi saat pagi hari. Nah, produk flakes ini sangat sederhana dan memiliki banyak manfaat dan dapat digunakan sebagai sumber energi. Nah, flakes ini biasanya berbahan baku dari komoditas gandum, beras, jagung, dan mulai dikembangkan beberapa inovasi pengolahan flakes dan memanfaatkan bahan pangan lokal yang melimpah di Indonesia. Salah satunya ada umbi-umbian, kacang-kacangan, biji-bijian, dan tanaman hortikultural lainnya. Nah, flake sendiri merupakan makanan ringan dengan kadar air yang rendah dan termasuk ke dalam kategori makanan ringan ekstrudat. Nah, makanan ringan ekstrudat ini memiliki syarat mutu tersendiri dan diatur dalam SNI 012886 tahun 2000. Nah, di sini ada metodologi penelitian di mana waktu dan tempat penelitian dilaksanakan di Laboratorium Rekayasa Pangan, Institut Teknologi Sumatera, untuk pembuatan flekes, serta pengujian organoleptik dilaksanakan di Laboratorium Evaluasi Sensori Pangan Institut Teknologi Sumatera selama 3 bulan. Bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan flakes ini, yang pertama ada tepung ubi jalar ungu, tepung kacang merah, gula, garam, tepung tapioka, air. Sedangkan alat yang digunakan cukup bervariasi, mulai dari timbangan, pisau, slicer, oven, kabinet dryer, grinder, ayakan 80 mesh, loyang, sendok, gelas ukur, cawan, hot plate, dan lain sebagainya. Nah, terus di sini ada tahapan penelitiannya. Di sini penelitian ini memiliki 4 tahapan, yaitu tahapan pembuatan tepungnya, yaitu ada tepung kacang merah dan tepung ubi jalar, lalu ada proses pembuatan flakes, dan yang terakhir ada tahapan pengujiannya.
Nah, pada tahapan pengujian ini terdiri dari dua analisis pengujian, yaitu pengujian sifat kimia, fisikokimia, produk, dan karakteristik sensori pada produk. Nah, rancangan penelitian yang digunakan ini adalah RAL, rancangan acak lengkap, di mana penelitian ini dilakukan 5 perlakuan, 3 pengulangan, triplo, di mana perlakuan pertama itu ubi jalarnya dengan perbandingan 90/10. Yang kedua, perlakuan 2 perbandingan ubi jalar ungunya 85% dan kacang merahnya 15%. Perlakuan 3 ubi jalar ungunya 80% dan kacang merahnya 20%. Perlakuan 4 ubi jalar ungu 70% dan kacang merah 30%. Dan perlakuan 5 ubi jalar ungu 100% dan kacang merahnya 0%. Nah, di sini ada proses pembuatan tepung kacang merah dan ada pembuatan tepung ubi jalar ungu. Nah, pada pembuatan tepung kacang merah sendiri, yang pertama dilakukan persiapan, di mana kacang merah disortasi terlebih dahulu, lalu dilakukan perendaman selama 20 menit, kemudian kacang merahnya direbus selama 20 menit juga, dan ditiriskan. Lalu kacang merah dikeringkan menggunakan oven pada suhu 70 derajat Celcius selama 6 jam. Setelah itu kacang merah digrinder dan diayak menggunakan ayakan 80 mesh. Nah, selanjutnya di sini ada pembuatan tepung ubi jalar ungu sendiri, di mana dalam pembuatan tepung ubi jalar ungu ini hampir sama dengan pembuatan tepung kacang merah itu sendiri. Gitu. Lalu di sini ada proses pembuatan flakes. Nah, di mana di sini kita bisa lihat pembuatan flakesnya di sini ada tepung ubi jalar ungu dan tepung kacang merah sebagai bahan baku utamanya. Di mana di sini untuk tepung ubi jalar ungu itu ada konsentrasi sendiri, ada 90%, 85%, 80%, 70%, dan 100%, sedangkan tepung kacang merahnya ada 10%, 15%, 20%, 30%, dan 0%. Lalu dilakukan pencampuran satu sama lain dengan penambahan 200 gram tepung komposit, mungkin ditambahkan tepung tapioka sebesar 10 gram, gula 60 gram, garam dapur 6 gram, air 300 ml, dan vanili. Lalu dilakukan pengadukan hingga menjadi adonan flakes, lalu proses pemipihan dengan bentuk serta ketebalan yang seragam. Lalu setelah dilakukan pemipihan dan pembentukan, dilakukan proses pemanggangan dengan suhu 180 derajat Celcius di oven selama 30 menit. Nah, setelah itu flakes sudah jadi dan akan dilakukan pengamatan dan analisis mulai dari kadar air, abu, protein, lemak, karbohidrat, dan organoleptik. Nah, bisa dilihat itu ada analisis kadar air sendiri. Yang pertama di sini kadar air, pengujiannya dilakukan dengan mempersiapkan cawan yang telah dilakukan sterilisasi dan telah dimasukkan ke dalam desikator untuk proses pendinginan dan dilakukan penimbangan. Dan setelah itu disiapkan 5 gram sampel flakes yang telah dihancurkan atau dihaluskan dan dilakukan penimbangan. Setelah itu, cawan dan sampel dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius dan dilakukan pengeringan selama 5 jam atau hingga mencapai berat konstan. Setelah itu, cawan dan sampel dipindahkan dan dilakukan pendinginan di dalam desikator setelah dingin, cawan dan sampel ditimbang dan dilakukan perhitungan dengan rumus kadar air sama dengan W plus W2 min W1 per W2 dikali 100%. Lalu ada pengujian kadar abu, kurang lebih hampir sama, yaitu disiapkan 5 gram sampel, lalu ditimbang, lalu disiapkan cawan yang sudah diketahui beratnya, terus habis itu cawannya dimasukin sama sampel flakesnya, dan dilakukan pemanasan di atas hot plate dengan suhu 600 derajat Celcius selama 6 jam atau hingga didapatkan abu dengan warna keputihan. Setelah itu, sampel dimasukkan ke dalam desikator dan dilakukan pendinginan. Lalu dilakukan penimbangan kembali. Nah, untuk perhitungan kadar abu sendiri, yang pertama dengan rumus berat abu per berat sampel dikali 100%. Nah, selanjutnya di sini ada kadar protein di mana pertama dilakukan penimbangan sampel sebanyak 5 gram juga, lalu dimasukkan ke dalam labu jelda. Setelah itu ditambahkan beberapa bahan kimia seperti K2SO4, HgO2, H2SO4, dan dipanaskan hingga selama 1 sampai 1,5 jam dan mengalami perubahan menjadi bening sampai perubahan menjadi bening. Nah, nantinya setelah itu dilakukan perhitungan dengan rumus yang telah ditentukan, yaitu MLHCl plus ML blanco dikali NHCl dikali 14,007 dikali 100 dikali 6,25 per mg sampel. Lalu ada analisis kadar lemak sendiri menggunakan metode Socrates, di mana nantinya sampel akan dihitung di akhir dengan rumus berat sampel per
berat lemak per berat sampel dikali 100 gram. Lalu ada kadar karbohidrat, total karbohidrat bisa dihitung dengan rumus 100% dikurang kadar air plus abu plus protein plus lemak. Nah, yang ketiga di sini, yang terakhir di sini ada uji organoleptik, di mana uji organoleptik pada penelitian ini meliputi beberapa atribut, di antaranya ada tekstur, warna, rasa, aroma, serta penerimaan secara keseluruhan dari produk Flex itu sendiri. Dan pengujian organoleptik ini menggunakan uji hedonik dengan skala 1 sampai 5. Dimulai dari skala 1 yaitu sangat tidak suka, skala 2 tidak suka, skala 3 netral, skala 4 suka, skala 5 sangat suka. Dan pada penelitian ini disajikan sampel dalam cup kecil dengan ukuran dan jumlah sampel yang seragam serta membutuhkan panelis kurang lebih 80 panelis yang tidak terlatih. Dan pengujian organoleptik ini akan dilaksanakan di laboratorium evaluasi sensori pangan. Oke, untuk analisis datanya sendiri yang digunakan pada pengujian ini, untuk uji organoleptik sendiri nantinya akan diolah datanya menggunakan one way ANOVA, pakai ANOVA, dan akan dilakukan uji lanjut apabila ada perbedaan nyata antar perlakuan dan akan dilakukan analisis Duncan nantinya pada tingkat signifikan 0,05. Sedangkan analisis kimia yang dilakukan sama yaitu ada kadar air, kadar protein, kadar lemak, dan total karbohidrat lainnya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Pak Syahrizal dan teman-teman semua yang sudah menyimak presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.